Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kultur dari sel tumor. Jadi, kalau misalnya kita mau mengkultur sel tumor atau sel kanker, kan kita harus mengambil jaringan tumor yang solid dari misalnya seseorang atau dari entah itu hewan ataupun manusia. Nah, sel tumor ini ketika kita ambil itu ya masih bergabung menjadi satu dengan sel normal. Jadi kondisinya tidak terpisah. Sehingga setelah kita ambil maka tahap yang harus kita lakukan nanti selanjutnya adalah proses isolasi dari sel tumor itu sendiri. Jadi kita akan memisahkan sel tumor atau sel kanker itu dari sel normal. Jadi kalau kita lihat keterangannya di gambar ini pada legendanya, sel dengan inti sel yang warna biru itu sel normal, kemudian yang warna merah itu sel kanker. Nah, pada kultur primer ini dia masih bercampur antara sel normal dan sel kankernya. Ya, sehingga ini harus kita isolasi sel kankernya untuk selanjutnya kita kembangkan atau tumbuhkan dalam kultur sel in vitro. Nah, kalau yang warna kuning itu adalah cancer stem cell-nya. Jadi nanti bakalnya dari sel kanker atau sel tumor itu sendiri. Nah, proses untuk isolasi ini nanti akan dibantu tidak hanya sama sebenarnya misalnya dengan enzimatik, chemical atau mechanical, nanti itu sampai tahap isolasi pun juga akan dibantu biasanya dengan enzim juga ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara sel tumor dengan sel normal? Maka kita harus tahu dulu sifat dari sel tumor itu sendiri. Ya, jadi kalau dibedakan, kalau sel normal itu ketika kita kulturkan secara in vitro, dia bisa membelah ketika ada growth factor pada mediumnya. Nah, kalau dia tidak ada growth factor, maka tidak ada proses pembelahan sel. Nah, sedangkan kalau sel kanker itu ada ataupun tidak ada growth factor, dia akan tetap membelah. Sehingga kalau misalnya kita kultur secara monolayer, kalau sel normal ya, itu kalau normalnya dia kontak ya, sudah konfluent kontak antara sel satu dengan sel yang lain, itu dia akan berhenti membelah, dia tidak mau membelah lagi. Tapi kalau sel kanker atau sel tumor ini meskipun ada kontak dengan sel yang lain, maka dia akan tetap membelah secara terus-menerus. Jadi memang ada mutasi pada genom selnya ya. Nah, ini adalah cancer hallmarks, jadi semacam patokannya kalau dia itu sel kanker bisa kita lihat dari sel itu dia immortal. Jadi dia mengalami proses replikasi secara terus-menerus. Kemudian ada inducing angiogenesis. Jadi angiogenesis itu adalah proses pembentukan pembuluh darah baru. Nanti saya akan jelaskan menggunakan gambar. Ya, kemudian resisting cell death. Jadi dia menolak kematian sel. Selnya ini mengalami mutasi di mana dia tidak bisa mati. Kemudian sustain proliferative signaling. Jadi sinyal-sinyal untuk proliferasi itu dikeluarkan secara terus-menerus. Kemudian invasion and metastasis. Jadi kalau normalnya sel pada umumnya dia itu melekat pada membran ya atau basal membran. Dia melekat erat di situ. Tapi kalau sel kanker dia ini bisa kita katakan dia rapuh. Jadi dia tidak melekat dengan erat pada suatu membran sehingga ini sangat mudah pas dan ikut di aliran darah. Jadi nanti dia bisa metastasis atau berpindah ke bagian atau bagian jaringan atau organ yang lain gitu ya. Kemudian evading growth suppressor ini menolak jadi kalau ada growth factor ya, faktor-faktor pertumbuhan, ini ada juga growth suppressor. Jadi ada senyawa-senyawa yang memang menahan pertumbuhan. Nah, ini untuk sel tumor atau sel kanker ini dia tidak terpengaruh adanya growth suppressor. Kemudian genome instability and mutation ini jelas. Jadi memang sudah kalau sel kanker atau sel tumor itu pasti adalah sel yang mengalami mutasi.
Ya, kemudian tumor promoting inflammation, jadi memicu terjadinya proses inflamasi atau peradangan ya. Jadi biasanya kalau tumor itu ada kalau yang bagian mengalami tumor pasti akan ada pembengkakan. Ya, kemudian pembengkakan atau benjolan. Ya, karena di situ selnya tidak hanya membelah terus-menerus tapi ada proses inflamasi juga. Kemudian deregulating cellular energetics dan evading immune destruction. Jadi memang ini sistem imun pun tidak akan mampu mengenali sel tumor atau tidak mampu untuk mengatasi pembelahan secara terus-menerus dari sel tumor ini. Tuh ya, oke, kita lihat yang pertama. Jadi kalau sel normal itu dia pada bagian ujung kromosomnya itu ada yang namanya telomer. Dan seiring dengan bertambahnya usia, telomer ini akan memendek. Ya, semakin lama semakin pendek dan pada akhirnya nanti akan hancur ya oleh proses apoptosis. Nah, pada sel kanker telomer ini ternyata tidak dipotong ya, tapi ternyata dia malah ditambah secara terus-menerus. Jadi ini bukannya hancur tapi malah tambah, jadi proliferasi terus. Jadi dia jadi immortal, nggak bisa mati. Nah, kemudian inducing angiogenesis tadi sudah saya katakan bahwa angiogenesis itu adalah proses pembentukan pembuluh darah yang baru. Nah, sel tumor itu untuk dia bisa berkembang, dia tetap membutuhkan nutrisi. Dan nutrisi itu kan diedarkannya dari pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada proses perkembangan tumor ini ada proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar sel-sel tumornya ya, di mana yang membedakan dari pembuluh darah di sekitar sel normal itu adalah pembuluh darah baru di sekitar sel tumor ini bentuknya tidak beraturan, karena kan ya yang penting asalkan dia bisa hidup aja, asalkan ada nutrisi yang tersalurkan di situ. Itu ya. Nah, ini ya. These blood vessels are asymptotically different from normal blood vessel, being less organized. Jadi yang penting ini untuk mensuplai nutrisi. Jadi dia strukturnya itu tidak beraturan. Kemudian kalau pada sel normal itu ada P53, ini adalah yang nantinya akan men-trigger proses apoptosis atau kematian sel secara alami. Nah, kalau pada kanker ini P53 ini mengalami mutasi. Jadi P53 itu adalah tumor supresor. Ya, jadi ini protein. Itu mengalami mutasi sehingga ini tidak bisa tidak bisa men-trigger proses apoptosisnya. Kalau misalnya proses apoptosisnya tidak terjadi, kematian sel tidak terjadi, maka dia akan selnya kalau ada nutrisi dia akan terus membelah. Jadi ini berkembang menjadi tumor gitu ya. Selanjutnya sustain proliferative signaling. Jadi kalau pada sel normal ya, normalnya sel itu kalau dia proliferasi, membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Ketika kondisinya itu sudah konfluen, dia kan akan kontak dengan sel yang ada di sebelahnya, ya di samping kanan kirinya. Nah, ketika dia kontak ini kan ada sinyal yang dia kirimkan bahwa oh ini sebelahku sudah ada sel, sehingga dia akan stop untuk membelah. Tapi kalau pada sel kanker, meskipun ini sudah ada kontak dengan sel sebelahnya, tapi sinyal untuk proliferasi, untuk dia membelah itu akan terus ada. Jadi tidak ada feedback dia untuk berhenti. Ya, jadi dia akan proliferasi secara terus-menerus sehingga nantinya dia akan tumbuh menjadi sangat banyak atau tidak terbatas gitu ya. Nah, selanjutnya infection and metastasis. Jadi kalau kita amati pada gambar di atas yang kecil ini ya, sel yang normal dia ini punya kemampuan untuk melekat atau terikat kuat pada suatu membran atau permukaan membran. Itu sel yang normal. Karena begini, sel itu dia bisa membentuk jaringan, kan pasti ada binding antara sel satu dengan sel yang lain sehingga dia ini bisa melekat dengan kuat. Nah, tapi pada sel kanker itu dia kehilangan kemampuan untuk melekatnya ini.
Jadi tadi selnya itu bertambah banyak karena ada sinyal-sinyal proliferasi secara terus-menerus. Protein P53-nya juga tidak berfungsi karena mengalami mutasi. Jadi selnya ini tambah banyak. Dengan dia kehilangan kemampuan melekatnya ini, dia akan sangat mudah terbawa oleh aliran darah. Jadi kalau kita amati di gambar di samping ini, nah ini adalah sel kanker, ya adalah sel tumor yang dia ini sangat fragil ya atau rapuh, jadi dia mudah terbawa oleh aliran darah. Kalau dia ini nanti dibawa oleh aliran darah dan berhenti di satu organ, kemudian dia proliferasi di situ, nanti dia bisa menyebabkan munculnya tumor baru di organ tersebut. Jadi ada metastase, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah evading growth suppressor. Nah, jadi pada bagian ini kaitannya masih seperti yang P53 tadi. Jadi kalau protein P53 itu kan dia men-trigger proses apoptosis. Ya, artinya kan dia merupakan growth suppressor juga. Nah, tapi karena ada mutasi di situ ya ini menjadi tidak berfungsi growth suppressornya sehingga ya dia bisa membelah secara terus-menerus. Nah, kalau ini ditumbuhkan di flash seperti ini ya, kultur in vitro seperti ini, kalau sel normal ya dia ketika ini monolayer sudah confluent maka dia stop. Tapi kalau sel kanker ya ini bisa menumpuk seperti ini. Nah, dia proliferasi secara terus-menerus. Oke. Selanjutnya, sel kanker itu mengalami genome instability and mutation. Jadi memang tidak lepas dari mutasi gen, itu ya. Terutama tadi P53. Oke, tumor promoting inflammation. Jadi memang infiltrasi dari tumor ya, sel-sel tumor ini dia bisa menyebabkan proses inflamasi atau peradangan. Ya, sehingga nanti juga akan berpengaruh kepada sistem imun, di mana sistem imun sendiri pun ini tidak bisa mengatasi atau menghandle pertumbuhan dari sel tumornya. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari sel tumor. Jadi kalau sel normal itu dia ya proses penghasilan energinya itu ya dari glukosa, tapi glukosa yang dimasukkan ke dalam sel tidak banyak, sehingga proliferasi sel juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau pada sel kanker, dia ini untuk menghasilkan energi itu membutuhkan banyak glukosa. Ya, karena glukosanya yang diintake juga banyak, maka pertumbuhan selnya pun juga sangat pesat gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah evading immune surveillance and destruction. Jadi, kalau pada kondisi yang umum yang baik ya, yang normal, itu kalau muncul sel tumor, ya sistem imun kita seharusnya bisa mengenali bahwa ini bukan sel yang normal sehingga sel tumor ini bisa dihancurkan. Tapi pada kondisi tertentu, sel tumor ini ternyata punya mekanisme untuk mengelak. Jadi seperti nantinya dia akan seperti tidak dikenali atau tidak mempan dihancurkan oleh sistem imun kita sendiri gitu ya. Jadi dia bisa escape atau bisa meloloskan diri dari kehancuran. Nah, sekarang kita akan bahas masalah-masalah apa saja sih yang umumnya terjadi kalau misalnya kita mengkultur sel tumor. Ya, jadi memang sel tumor itu dia banyak kendala ya ketika kita mau mengkultur sel tumor. Yang pertama adalah sel tumor ini tidak terpisah dari sel normal, sehingga kita kalau misalnya mau mengkultur sel tumor, maka kita harus benar-benar dapat memisahkan antara sel normal dan sel tumor ini. Jadi pada tahap proses isolasinya ini harus benar-benar selektif. Nah, kita bisa menggunakan medium selektif ya. Jadi medium selektif atau selektif medium ini adalah suatu medium
yang didesain agar dia dapat menumbuhkan sel tumor tapi tidak mendukung pertumbuhan dari sel normal. Jadi nanti ada beberapa brand selective medium yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia mendukung pertumbuhan sel tumor tapi tidak mendukung pertumbuhan dari sel normal itu ya. Oke, kemudian sel tumor ini itu variasinya sangat banyak ya, variasinya sangat banyak dan ini akan membawa masalah tidak hanya pada proses seleksi atau isolasinya, tapi juga nanti akan berpengaruh terhadap ketika kita menumbuhkannya di kultur in vitro. Jadi ternyata ketika kita meskipun sel tumor itu dengan mudahnya bisa tumbuh pada diri seseorang atau suatu hewan ya secara in vivo, tapi ketika dikultur secara in vitro ini dia sangat sulit untuk hidup sebenarnya. Bisa jadi karena nutrisi-nutrisi yang tidak sesuai atau yang karena interaksi dari interaksi tidak hanya nutrisi tapi juga sinyal-sinyal yang ada di in vivo itu tidak ada di in vitro sehingga dia tidak bisa tumbuh, atau pada saat isolasinya sendiri itu dia bercampur yang maksudnya tidak benar-benar yang kita kultur itu hanya sel tumornya saja, itu juga akan bisa juga menyebabkan kegagalan pada pertumbuhan sel tumor secara in vitro gitu ya. Kemudian ini adalah dua hal yang harus diperhatikan ketika kita mau mengkultur sel tumor. Jadi yang pertama adalah sampling, yang kedua adalah disagregasi. Jadi sampling itu seharusnya sebaiknya kita gunakan sampel itu adalah sampel yang asli, artinya bukan yang metastase. Jadi kalau misalnya ini kita mau mengkultur sel tumor payudara, padahal kalau di orang yang mengalami tumor payudara ini ternyata sel tumornya itu sudah metastase ke paru-paru atau ke usus. Nah, ini yang harus kita ambil adalah sel tumor yang ada di payudara. Jadi tidak boleh yang diambil itu adalah yang di usus atau di paru-paru tadi. Jadi bukan metastasenya. Ya, karena nanti akan ada bisa jadi terjadi perubahan sifat juga yang akan mempengaruhi ketika sel kanker ini atau sel tumor ini dikultur gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kultur, kalau sudah metastase itu nanti bisa jadi menghasilkan tipe sel lain itu yang berbeda, sama-sama sel tumor tapi nanti sel lainnya akan jadi berbeda. Tuh. Kemudian proses disagregasi ini juga menjadi penting. Sel tumor itu tadi saya jelaskan bahwa dia itu mudah berpindah ya atau menginvasi suatu jaringan atau organ karena dia juga mudah lepas dan terbawa oleh aliran darah. Tapi ketika dia ini sudah menempel atau melekat di satu jaringan, kemudian dia proliferasi, tumbuh menjadi banyak jumlahnya, ini dia akan sulit untuk disagregasi. Ya, sebenarnya bisa dilakukan dengan proses mekanik. Ya, misalnya kita kalau pada pertemuan yang dulu pernah disagregasi secara mekanik misalnya dengan pipetting atau sieving, tapi pada beberapa tipe sel tumor itu perlu juga bantuan dari enzim agar disagregasinya itu bisa benar-benar baik hasilnya. Nah, ini karakterisasi dari sel tumor. Ya, ini 3 karakterisasi penting sebenarnya. Kalau tadi itu sudah saya jelaskan macam-macam perbedaannya sel tumor dengan sel kanker, tapi yang mengkarakterisasi ini ada 3 ini, bahwa secara genetik sel tumor itu mengalami abnormalitas. Jadi dia umumnya mengalami delesi, bisa juga mutasi, mutan pada P53-nya dan juga oncogen overexpression. Jadi oncogen itu adalah gen yang nantinya
akan memicu perkembangan atau pertumbuhan dari sel tumor, itu namanya onkogen. Nah, kalau onkogen ini mengalami overekspresi, maka tumor ini dia akan bisa tumbuh terus-menerus, proliferasinya tidak beraturan itu ya. Nah, ini beberapa selektif medium atau media selektif untuk pertumbuhan sel tumor. Yang paling umum itu adalah HITES ya. Kemudian RPMI 1640. Ya, kalau HITES atau HIT ini adalah medium RPMI yang dia mengalami modifikasi. Jadi sudah disuplementasi oleh hidrokortison, insulin, transferin, estradiol dan juga selenium. Ya, kalau ini RPMI sendiri dia suplementasinya selenium, insulin, transferin dengan penambahan hidrokortison, EGF, triiodotrionin, BSA dan sodium pirufat. Ya, ini adalah selektif media yang khusus digunakan untuk pertumbuhan dari sel tumor gitu ya. Oke, ini adalah teknik yang sering digunakan untuk mengkultur sel tumor, yaitu confluent feeder layer. Jadi sel feeder layer itu sebenarnya adalah sel yang pada fase eksponensial dia diberi mitomycin C ya, kemudian ditanamkan kembali sebagai monolayer yang confluent. Jadi ini adalah sel lain ya yang dia diiradiasi dengan mitomycin C, lalu kita tumbuhkan kultur seperti biasa menjadi kultur monolayer yang confluent. Nah, nanti sel tumor itu setelah mengalami proses disagregasi ya, kita isolasi, kemudian ini nanti selanjutnya sel-sel tumor ini akan ditumbuhkan pada sel feeder yang sudah membentuk confluent monolayer tadi. Nah, teknik ini disebut confluent feeder layer. Nah, macam-macam sel yang bisa digunakan ya, sel lain yang bisa digunakan sebagai sel feeder itu adalah T3, STO, kemudian FHS74-in. Ya, jadi ini adalah fetal intestine epithelium. Ya, fetal intestine epithelium biasanya umumnya. Ya, kalau yang ini fetal human intestine. Ya, ini kodenya. Itu. Nah, ini adalah protokol untuk menumbuhkan sel tumor dengan cara confluent feeder layer. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri ya. Nah, ini adalah protokolnya. Oke, sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di topik yang selanjutnya.